Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Syaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, kembali lagi ya, kita bertemu lagi alhamdulillah di sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida. Di edisi keberapa nih Ustadz? 11 kalau tidak salah. Ke-11 kalau nggak salah ya. Baik, semoga aja pendengar di rumah dalam keadaan yang sehat ya dan juga puasanya lancar. Amin. Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Flu sedikit sih. Oh, flu sedikit sih. Oh iya, kok bisa Ustadz kehujanan ya? Durian. Oh, durian. Iya, lagi musim durian ya. Karena sehat. Alhamdulillah sehat. Adik-adik ini, oh iya para pendengar di rumah, kita tidak berdua aja, kita ditemani sama adik-adik yang cantik-cantik. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari mana? Boleh kenalan satu-satu? Iya, dari mana nih kalian? Dari ujung dulu, dari ujung sana. Ya. Dari dengan siapa? Dengan Rizky. Dengan Rizky. Di sebelahnya Rizky ada siapa? Cinta. Ada Cinta. Terus di sebelahnya Cinta ada siapa nih? Iin. Ada Iin. Yang terakhir yang paling kecil? Syifa. Syifa. Kalian dari mana nih? Dari Markas Ahlul Quran. Oke, lancar ya puasanya? Alhamdulillah. Belum ada bolong ya? Full kan? Bukan setengah hari ya? Alhamdulillah. Nah, para pendengar di mana saja Anda berada, terlebih yang ibu-ibu ya yang lagi menyiapkan sahur, semoga saja Sahurnya berkah. Sahurnya berkah ya, amin. Nah, Ustadz, untuk edisi sahur kita kali ini kita akan membahas apa nih Ustadz? Kita akan membahas tentang gelar yang harus dicapai di dalam bulan suci Ramadan. Baik. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, tanpa basa-basi lagi ya, saya langsung aja kepada Ustadz, silahkan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tasyakur, yaitu alhamdulillah wa syukurillah atas segala rahmat limpahan keberkahan yang Allah senantiasa berikan kepada kita, yang mana daripada nikmat tersebut insyaallah kita pakai di dalam bertakwa kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam senantiasa tercurah limpah oleh junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, selain kita memprogramkan sahur bareng, di samping diisi dengan nasihat Islam, kita juga tidak lupa mensisipkan daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Iya. Jadi di setiap akhir daripada tausiah agama itu biasa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi untuk adik-adik santriwati yang hadir pada subuh kali ini, sahur kali ini, nanti disiapkan ya solawatnya, kita solawat sama-sama. Siap? Iya. Alhamdulillah, hadirin hadirat serta pendengar dimanapun berada, kita kembali di acara sahur bareng yang akan kita bahas pada sahur kali ini, yaitu gelar yang harus dicapai di dalam bulan suci Ramadan. Kira-kira nih pertanyaannya, bila saya menyebut gelar, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa itu gelar? Ya, gelar adalah satu sanjungan yang didapatkan oleh manusia, yang mana sanjungan tersebut bisa menjadi sanjungan di dunia dan juga bisa menjadi sanjungan di akhirat. Jadi gelar itu ada gelar di dunia, ada gelar di akhirat. Gelar di dunia banyak, ya. Contoh yang kita tahu, ada sarjana, ya, SPD, SPDI, SAG dan yang lain-lainnya. Mungkin naik lagi ke level yang selanjutnya MPD, ya, MM, ya, dan yang lain-lainnya. Naik lagi ke level selanjutnya ada doktor, ya, sampai profesor. Itu semua gelar dunia. Gelar
akhirat. Yang mana bila hendak mendapatkan daripada gelar itu, butuh santai-santai atau butuh bekerja? Ya. Butuh belajar atau butuh tidur? Kalau gelar saja di dunia yang harus digapai dan didapat butuh belajar, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, masa gelar akhirat kita tidur-tidur saja? Masa gelar akhirat yang mau kita capai, yang mau kita dapat, masa kita berleha santai saja? Sedangkan gelar yang di dunia kita mau dapat bahkan sampai 4 tahun ya? Iya, Ya, Ustaz, benar. bahkan sampai 4 tahun itu diperjuangkan daripada gelar tersebut, ya, baru bisa mendapatkan. Jadi apabila gelar dunia saja perlu pengorbanan dan perjuangan, lebih-lebih darinya gelar akhirat. Pertanyaannya, gelar akhirat di sini apa yang dimaksud? Dahulu, ya, ada cerita seorang murid dengan gurunya. Jadi muridnya ini pakai sendal terompah dari kayu, tahu? Sekarang kan kita pakai sendal yang beda-beda ya, ada yang karet, ya, ada yang pokoknya sendalnya sudah macam-macam. Dulu tuh kebanyakan terompah yang terbuat dari kayu. Kalau jalan tuh bunyi, ya, tek tek kalau jalan. Itu namanya sendal terompah, terbuat dari kayu. Nah, si murid ini pakai sendal itu melewati becek-becek yang ada di depan daripada jalan tersebut. Gurunya menegur, mengatakan, "Wahai muridku, sesungguhnya hati-hati ya dengan sendal terompah yang engkau pakai, karena ditakutkan dan disayangkan engkau tergelincir di dalam perjalananmu." Muridnya bukan sedih dan bukan takut, malah muridnya balik menegur gurunya. Ya, jadi muridnya ketika ditegur, muridnya bilang, "Terima kasih wahai guru, engkau telah memperingatkan kepadaku, sungguh hati-hati akan berjalan di jalanan ini, karena aku memakai terompah yang kayu, yang licin, bisa jadi aku jatuh pada saat berperjalanan." Akhirnya muridnya kembali, "Wahai guru, ya, sesungguhnya aku tidak begitu berhati-hati. Mungkin biasa saja. Namun yang perlu berhati-hati adalah guru. Sebab kenapa? Sebab sendal kayu ini bisa mentergelincirkan aku di dalam dunia, tapi gelar yang guru punya bisa jadi mentergelincirkan guru di dalam api neraka Allah." Apa gelar daripada si guru tersebut? Gelarnya adalah imam besar. Ya, jadi gelar akhirat itu banyak, ya. Gelar akhirat, ya, dan ada gelar yang harus kita capai di dalam bulan Ramadan ini. Rugi kalau kita tidak mendapatkan gelar itu. Gelar itu akan kita bongkar dan akan kita buka pada sahur kali ini. Jadi muridnya itu mengatakan, "Saya ditegur oleh guru saya akan memakai sendal yang terompah agar tidak terjatuh di dunia." Tapi murid ini kembali mengatakan kepada gurunya, "Sesungguhnya guru pun harus hati-hati, karena bisa jadi saya tergelincir di dunia karena sendal yang saya pakai licin, dan saya takutkan guru bisa terjun tergelincir di dalam api neraka Allah karena gelar yang guru punya." Jadi hati-hati kalau kita mendapatkan gelar-gelar sanjungan di dalam dunia, maka daripada gelar tersebut pakai membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kekuasaannya bantu, yang dengan kedudukannya bantu, yang dengan level dan dahsyatnya hebatnya daripada keilmuannya bantu untuk menjalankan estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita yang hadir ini dakwah. Semua dituntut untuk dakwah. Yang di rumah, yang lagi masak, yang sudah makan sahur, yang masih tidur pun dituntut untuk dakwah selagi dia muslim. Selagi dia muslim. Muslim atau Islam? Islam agamanya, Muslim orang yang menganut agama Islam. Bisa difahami nih? Ada Bisa. Muslim, ada Islam. Jadi kalau saya tanya santriwati, Islam atau Muslim? Muslim. Islam atau Muslim? Ya, Muslim, karena yang menganut agama Islam. Islam tuh agamanya. Bisa difahami ya? Bisa. Yang di rumah juga menjadi penambahan wawasan bagi kita. Nah, gelar apakah ya yang perlu kita cari di dalam bulan suci Ramadan? Ini sudah berapa Ramadan? Sudah 10. Sahur ke 11. Berarti berapa hari lagi? 20 hari, ya. Rugi kalau yang tinggal 20 hari ini kita belum dapat daripada gelar tersebut. Apa gelar itu? Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Gelar itu namanya gelar Ahlullah. Saya ulangi, gelar itu bernama Ahlullah. Kapan bisa mendapatkan gelar itu? Dan orang-orang yang bagaimana yang bisa mendapatkan gelar itu? Apakah harus berjuang juga sama dengan gelar di dunia? Harus.
Apakah harus berkorban juga sama dengan pengorbanan kita di dunia untuk menggapai gelar yang ada di dunia? Harus. Bagaimana pengorbanannya? Orang yang mendapatkan gelar ahlullah adalah mereka yang sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terpilih. Sudah dikatakan ahlullah, berarti mereka tercangkup di dalam penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu dikatakan apa? Gelar itu insya Allah ada di adik-adik sekalian. Ya, ada juga di santri dan santriwati yang lalu-lalu pernah rekaman di sini dan juga yang di luar sana. Kenapa? Karena gelar itu dicapai hanya dengan kehidupan bersama Al-Qur'an. Hanya dengan bersahabat dengan Al-Qur'an, hanya dengan berteman dengan Al-Qur'an. Kira-kira ada tidak satu hari adik-adik santriwati ini meninggalkan Al-Qur'an? Ada. Ya, ada satu hari meninggalkan Al-Qur'an? Ya, mungkin kalau perempuan ada ya karena halangan ya. Benar, Ustaz. Mungkin laki-laki baru tidak. Jadi yang hidup bersama Quran, ya, yang membersamai Quran, berteman dengan Quran, bersahabat dengan Quran, dia yang bakal mendapatkan gelar ahlul Allah. Kalau orang sudah dapat gelar ahlullah, maka insya Allah ya telinganya, ya, matanya dan semuanya akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Allah yang kontrol. Ya, mau maksiat nih, tahan. Ya, maka daripada itu perlu kita kejar dan gapai daripada gelar tersebut. Karena gelar itu kebanyakan diberikan di bulan Ramadan. Boleh diberikan di luar bulan Ramadan, boleh. Tapi kebanyakan gelar itu orang berlomba-lomba untuk mengejar di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sudah kita jelaskan ya, kalau tidak salah Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kenapa? Pada saat itu bersama Kadiki kalau tidak salah ya, kita telah membahas tentang Ramadan yang disebut bulan Al-Quran, ya. Bagaimana pengertiannya kita sudah paparkan, silakan nanti didengar ulang di rumah boleh. Jadi yang perlu kita cari ya pada Ramadan tahun ini ya, jangan lagi kita tinggalkan yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan gelar ahlullah. Kalau sudah dapat gelar ahlullah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Kenapa demikian? Ya, kalian pernah dengar syair yang berbunyi tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala idza yamutu jismuhu layaf sudah. Beruntung, tuba ya, tuba liman yahfadhuhu, kepada orang yang menghafalnya. Ada riwayat yang mengatakan menjaganya. Jadi ada dua, yang tidak bisa menghafal Al-Quran minimal menjaga Al-Quran. Jadi tidak ada orang boleh berkecil hati, ya Allah saya ini sulit menghafal. Karena kita susah menghafal, maka mendingan kita jaga Al-Quran. Iya. Karena kalau sudah tidak ada dua-duanya, sudah tidak hafal Quran, tidak menjaga Al-Quran, berarti sulit baginya untuk mendapat gelar ahlullah. Jadi tuba liman yahfadhuhu, beruntung orang yang yahfadhuhu. Yahfadhuhu itu boleh menghafal dan boleh juga diartikan dengan menjaganya. Jadi bagi yang tidak sanggup untuk menghafal Al-Quran, minimal dia menjaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Cara menjaganya dengan akhlak dan adab, dan minimal ada bacaan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran adalah suatu suara yang disengaja, yang timbul daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah kosong kita dengar daripada rumah tersebut ada bacaan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dibaca satu kali satu minggu, itu namanya Quran. Ya, kalau dibaca, ya, kalau tidak dibaca hanya dijaga saja, dirawat, dilap-lap, ya, tidak baca Quran, hanya dijadikan pajangan saja, tapi dirawat, itu namanya Qur'ah. Kalau dibiarkan begitu saja, sudah tidak dirawat, tidak dibaca lagi, berdebu lagi, ditertantarkan lagi, dimakan rayap lagi, namanya Qur'un. Coba Al-Quran di rumah kalian apa namanya? Sudah Al-Quran? Ya, sudah menjadi Al-Quran atau masih jadi Quran atau Qur'ah atau na'udzubillah jadi Qur'un. Ya, apa Qur'un tuh? Dibiarkan saja. Ya, tapi pasti punya kan Quran di rumah? Punya. Ya, maka daripada itu untuk ya mengambil daripada gelar ahlullah ya ada di Al-Quran. Bagaimana?
baca, hafalkan, amalkan, kaji. Ya, insya Allah. Sebagaimana nama daripada nama naungan daripada wadah daripada anak-anak santri-santriwati yang selalu menemani kita nih, nama mereka adalah Markas Ahlul Quran. Ya, semoga kita terpercik ya kemuliaan Al-Quran, sekalipun mungkin mereka lebih memahami daripada Al-Quran. Ya, kami hanya menyampaikan seperti itu. Semoga daripada adik-adik santri dan santriwati yang menghafal Quran, yang menjaga Quran, mudah-mudahan salah satu dari kalian bisa menarik kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya sudah dijanjikan oleh Allah, orang yang hidupnya bersama Al-Quran bakal mendapatkan gelar Ahlullah. Kalau sudah dapat gelar Ahlullah, gelar apa lagi yang mau dicari? Ya, gelar yang di dunia tuh bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tapi kalau gelar yang di akhirat sudah pasti menguntungkan. Saya ulangi, gelar yang di dunia tuh bisa jadi merugikan, bisa jadi menguntungkan. Tapi gelar yang di akhirat sudah pasti menguntungkan. Maka daripada itu, yang punya gelar dunia manfaatkan untuk agama Allah, dan yang punya gelar akhirat bagi-bagi sama kita. Iya, Ya, benar, cara Ustaz. bagi-baginya gimana? Orang yang nggak bisa baca Quran kita bisa ajarkan. Kita nggak hafal Quran, latih orang untuk menghafal Al-Quran. Itu namanya bagi-bagi gelar akhirat. Nggak tahu belajar tajwid, ya, bantu ajarkan tajwid. Nggak tahu cara keluarnya huruf, bantu makhrajul hurufnya. Pokoknya apa yang berkaitan dengan Quran yang kita bisa, orang tidak bisa, bantu yang tidak bisa. Disitulah cara membagi-bagi gelar Ahlullah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua ya, adik-adik sekalian, saya juga maupun Karida maupun yang hadir membersamai kita di dalam rumah ya, serta para pendengar dimanapun berada, insya Allah tidak keluar kita dari bulan Ramadan sehingga Allah berikan kepada kita gelar Ahlullah. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian saja ya yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar di mana saja Anda berada dan juga adik-adik nih ya, khususnya dari penjelasan Ustadz tadi, di antara kalian mungkin ada yang mau ditanyakan? Bagaimana ya Ustadz? Ya, Oke, perkenalan perkenalkan dulu. diri dulu ya. Namanya siapa? Nama saya Iin. Ya, nama Ya. orang tuanya siapa? Malu-malu. Silahkan Iin. Iya, Iin mau bertanya silakan. apa sih Iin? Silakan In. Ayo langsung. Bagaimana ya Ustadz? Orang yang tidak mencapai gelar Ahlullah. Oh iya, Baik. Dioper ya mic-nya, dengan siapa tadi yang bertanya? Iin, sekarang Cinta. Oke, Iin dan juga Cinta, mereka berkolaborasi ya Ustadz. Iya, baik, tidak apa-apa. Baik, silahkan Ustadz dijawab. Bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan gelar Ahlullah? Tidak mengapa, ya. Karena jangan berpikir bahwa gelar itu hanya didapat bagi penghafal Quran. Bagi orang yang menjaga Quran pun akan mendapat gelar tersebut. Intinya muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Quran. Kira-kira nih contoh, kalau kita jalan, di depan perjalanan kita ada Al-Quran yang jatuh, terketuk tidak hati kita untuk mengangkat itu Al-Quran? Terketuk ya? Atau dibiarkan Al-Quran tersebut? Ya, maka siapa yang memuliakan Al-Quran, ya Allah akan muliakan dia dengan gelar Ahlullah. Sekalipun orang yang ambil Quran ini tidak hafal Quran, tapi dia melihat Al-Quran tidak pantas disejajarkan dengan kaki, ya, maka angkat itu Al-Quran, simpan di tempat yang mulia. Insya Allah sekalipun dia tidak hafal Quran, dia akan mendapatkan gelar Ahlullah karena dia memuliakan Al-Quran. Makanya menjadi perhatian nih untuk yang di rumah dan juga kita yang hadir di studio pada sahur kali ini, kalau yasinan tahlilan jangan taruh buku yasin di bawah. Saya ulangi lagi, kalau yasinan dan tahlilan jangan taruh buku yasin di bawah. Kalau saya tanya adik-adik sekalian, yasin itu dari mana? Al-Quran bukan? Quran. Ada yang mengatakan, oh Pak Ustadz, kan yasin bukan Al-Quran, tidak apa-apa taruh di bawah. Aduh, suruh buka dulu Al-Quran. Ada tidak kira-kira yasin di dalam Al-Quran? Bahkan menjadi hatinya Al-Quran itu surah Yasin. Makanya nanti nih ya, adik-adik yang hadir, kalau ada lihat acara Yasin dan tahlil, Yasinnya ditaruh di bawah, maka bilang sama yang punya hajat, Pak, Bu, ambil bantal, taruh di atas bantal. Kalau tidak bisa taruh di atas bantal, taruh di atas meja. Ya, itu menjadi dakwah bagi adik-adik sekalian.
Ya, jadi sekalipun tidak menghafal Al-Quran, jangan berkecil hati, karena di mana kita menghargai, memuliakan Quran, insya Allah kita bisa mendapat gelar ahlullah. Jadi siapapun dia, selagi dia muslim, insya Allah dia bisa mendapatkan gelar ahlullah. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih banyak Ustadz Ya. atas jawabannya. Iin dan juga Cinta udah paham ya? Baik, selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Siapa? Ayo jangan Ayo, malu-malu. jangan malu-malu. Masih ada? Silakan. Kayaknya yang di ujung mau bertanya deh, Iya. silahkan. Dengan siapa? Dengan Rizki. Dengan Rizky. Rizky mau tanya apa? Bagaimana ya Ustadz, misalnya kalau yang sudah merasa punya gelar Allah, Ahlullah. Ya. tapi dia tidak mengajarkan orang yang belum tahu Al-Quran. Oh iya. Baik. Baik, terima kasih banyak ya Rizky. Silahkan Ustadz. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Saya ulangi, sebaik-baik kita adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Berarti tidak cukup kita mendapatkan gelar kebaikan dari Allah hanya dengan belajar Al-Qur'an tapi tidak mengajarkan Al-Qur'an. Karena begini, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, punya ilmu tapi disembunyikan, maka Allah akan pakaikan lijam dari api neraka kelak nanti di akhirat. Allah akan pakaikan lijam itu kalung yang terbuat dari bara-baranya api neraka, karena dia menyembunyi daripada ilmunya. Jadi yang punya ilmu jangan pelit-pelit, ya, bagi. Karena ilmu itu beda dengan uang. Uang dibagi habis, ilmu dibagi bertambah. Ya, kalau uang dibagi habis, ilmu dibagi bertambah. Tapi jangan sampai kita katakan uang dibagi habis tidak ada THR lagi nanti. Ya. Iya, Jadi benar. ya, kalau yang sodako, yang niat sodako, insya Allah yazdat akan ditambah. Siapa yang bilang begitu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh satu kali bilang saja sudah jadi, apalagi 3 kali. Nabi bilang tuh orang yang sodako rezekinya ditambah. 3 kali Nabi bilang. Kira-kira kurang kuat atau sudah kuat? Sudah kuat. Ya, jadi untuk mendapatkan gelar ahlullah tersebut jangan hanya belajar Quran, tapi ajarkan kepada orang ya untuk mempelajari Al-Quran. Contoh nih, kita sudah paham Iqra kan? Ya, cari teman yang tidak bisa belajar Iqra, ajarkan. Selama dia paham Quran, dia tahu Al-Quran, ya, selama itu pahalanya akan terus ditransfer sama orang yang mengajarkan tersebut. Jadi jangan pernah melupakan ilmu jariyah. Ada harta jariyah, tapi lebih mulia ilmu jariyah. Bagaimana ilmu jariyah? Setelah kita meninggal, ilmu yang kita kasih ke orang, maka selama dia mengerjakan itu ilmu, pahalanya akan sampai kepada kita. Mulia tidak? Tanpa keluar uang tidak? Tanpa keluar uang. Ya, hanya kita menegur. Contoh, ada adik-adik yang minum berdiri, dek duduk. Selagi dia minum duduk, kita sudah tiada. Pahala setiap dia minum duduk akan sampai kepada kita, tidak mengurangi pahalanya ketika dia minum duduk. Jadi ada yang namanya ya ilmu jariyah. Ada yang dikatakan harta jariyah atau sedekah jariyah. Ya, jadi jangan pernah melupakan hal tersebut. Jadi di samping kamu belajar Quran, ajarkan juga kepada orang Quran. Man dalla khairan falahu mithla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi kalau kita menunjukkan kepada orang kebaikan, kita akan dapat pahalanya sekalipun ya kita tidak mengerjakan kebaikan tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau kita menunjukkan keburukan, kita akan mendapatkan dosa setimpal dengan orang yang melakukan keburukan sekalipun kita tidak mengerjakan. Contoh nih, ya, lagi puasa kan? Iya. Ada orang singgah di kamu siang-siang, tempat jual es kelapa di mana? Kira-kira itu menunjukkan kebaikan atau tidak? Kamu lagi main depan rumah, ya, siang panas terik jam 12, ya, orang lewat, dek, penjual es kelapa di mana? Tunjukkan atau tidak? Ya, tunjukkan atau tidak? Oh, kalau tidak tunjukkan berarti kamu tipu-tipu, ya. Ya, tanya dulu, ya. Tempat jual kelapa itu banyak, ya. Tapi kalau mau dipakai untuk membatalkan puasa, saya tidak akan kasih tahu.
Kenapa? Karena bila mana dia kerjakan itu, kita akan mendapatkan hal yang sama sekalipun kita tidak mengerjakan. Contoh, kalian ditanya, "Dek, penjual minuman keras di mana?" "Oh, di situ ya, selagi dia minum, kamu tidak minum, kamu akan dapat dosa sama dengan dia. Kenapa? Karena kamu yang menunjukkan jalan keburukan. Jadi, tunjukkan jalan kebenaran, jangan tunjukkan jalan keburukan. Demikian, bisa dipahami ya? Insyaallah. Bisa ya, terima kasih banyak Ustadz. Oh ya, tadi Ustadz bilang kalau punya ilmu harus dibagi-bagi. Nah, mereka kan masih sekolah nih Ustadz. Ya. Kalau misalnya lagi ujian terus ngasih contekan gitu boleh nggak sih Ustadz? Nah, kalau ujian jangan. Nggak boleh ya, beda kalau di ya. sekolah jangan. Ya, beda. Begitu. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Baik Ustadz, saya mau menyampaikan satu pertanyaan titipan nih. Titipan. Benar. Pak Ustadz, boleh nggak sih kalau kita puasa tapi niatnya juga untuk diet nih Ustadz, boleh nggak? Pertanyaan puasa. dari cewek nih Ustadz. Ya, yang penting begini, ya, niat yang wajib didahulukan, ya, kemudian di belakang daripada niat yang wajib, yang sunnah atau yang mubah itu tidak apa-apa, ya. Yang penting jangan daripada niat tersebut menindis kewajiban. Contoh nih, ya, contoh, ya, kita mau kodok puasa, ya, kan perempuan biasa ada kodok puasanya kan? Kalau keluar bulan Ramadan, benar, ya, karena Ustaz. mungkin halangan dan lain-lainnya, ya, akhirnya dikodok. Bertepatan hari Senin atau hari Kamis, masuk puasa sunnah. Kira-kira untuk mendapat wajib dan sunnah, bagaimana cara niatnya? Cara niatnya dahulukan wajib. Begini cara niatnya. Ya Allah, saya niat puasa wajib mengkodok puasa Ramadan dan juga saya iringi dengan puasa sunnah, gitu. Jadi jangan kalian mengatakan, ya Allah saya niat puasa sunnah dan saya iringi dengan puasa wajib. Tidak boleh. Kenapa? Karena wajib akan selalu di atas, tidak bisa ditindis oleh sunnah. Sama dengan niat diet. Niat diet itu masuk mana hukumnya? Sunnah apa? Wajib. Diet itu hukumnya mubah, boleh. Ya, jadi diet itu boleh-boleh saja, ya. Artinya mungkin karena terlalu gemuk dan lain-lainnya, jadi mau memperindah daripada ciptaan Allah tidak apa-apa. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah tuh indah, suka kepada orang yang menjaga dirinya dengan indah. Ya, jadi jangan tidak dirawat diri, boleh pakai body silakan. Ya, dirawat dirinya boleh karena Allah tuh menyukai yang indah-indah. Maka jaga ciptaan Allah, jangan robah ciptaan Allah. Kalau itu nggak boleh Ya, ya ingat. Ustadz. Jadi dijaga boleh, dirobah nggak boleh. Contoh, udah dikasih hidung pesek, jangan dikasih mancung. Ya, kita nih pesek. Iya, saya juga tim pesek nih Ustadz. Mancungnya ke dalam ya. Tidak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting pahalanya selalu mancung. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi boleh dijaga, tapi jangan dirobah. Jadi niat diet boleh, tapi setelah niat wajib. Ya, jadi nanti kan niat nawaitu saumagodin an ada ifardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa wajib besok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, dan juga saya niat untuk memperbagus, memperindah ciptaan Allah dengan berniat diet, boleh. Yang tidak boleh dietnya di awal, wajibnya di belakang, nggak boleh. Ya Allah, saya niat berpuasa untuk diet dan juga saya niat puasa wajib, nggak boleh. Jadi wajib dulu baru diet, nggak boleh diet dulu baru wajib. Gitu. Jadi boleh, karena diet itu hukumnya mubah. Mubah tuh boleh. Oke, terima kasih banyak ya Ustadz. Nah, buat cewek-cewek semoga paham ya Ustadz ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada. Oh iya, adik-adik sedang ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Baik. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah waktunya juga ya Ustadz. Ya, benar. Jadi kita harus menyudahi nih sahur kita di sahur ke-11 kita ya Ustadz pada sahur kali ini. Namun sebelumnya Kak Rida mau ngajak semua nih, baik yang di rumah maupun yang di studio, untuk bersolawat terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini kita akan membawakan solawat apa nih adik-adik? Sudah disiapkan? Oh, sudah disiapkan sama adik-adik aku nih yang cantik-cantik. Sudah disiapkan belum? Sudah? Belum? Oh, belum. Kalau belum biar saya yang pandu, nanti adik-adik ikut ya. Baik. Solawat apa kira-kira mau dibawa? Ya, solawat apa? Salawat yang kalian tahu apa? Nanti saya bawa solawat yang tidak diketahui, akhirnya saya sendiri yang solawat. Yang lain dah solawat yang jadinya. Lain mangap-mangap aja ya. Salawat apa? Mereka lagi berdiskusi nih. Salawat sholatullah aja yang tahu.
Boleh. Ya udah. Ya. Tapi ikutin ya, yang tidak diikutin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Alhamdulillahi rabbil Alamin, alhamdulillah. Baik pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya kita sudah sampai ya di penghujung acara sahur kita pada sahur ke-11 kali ini. Dan Ustadz, sebelum kita mengakhiri, kita akan menutupnya dengan doa yang akan dipimpin langsung nih oleh Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, mari sejenak kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah mempermudah kita di dalam kehidupan bersama Quran, hidup bersama Al-Quran, membaca Quran, mengkaji Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fara'idil mu'addin walil zakati fa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka lazzata ta'atik wa harrimna lazzata ma'siyatik. Barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa tilawatil Quran wa tilawatil Qur'ani wa husnul khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah ya Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara kita dan juga adik-adik pada sahur ke-11 kita kali ini. Nah, sebelum kita pamit ya Ustadz, saya Rida selaku pembawa acara mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adikku yang cantik ini. Apabila kita ada salah kata maupun salah perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.